Rismon Parsel diduga mengedit. Waduh, ini ketahuan lagi nih ya kan. Seperti apa editan yang sudah dilakukan oleh Rismon? Ayo kita lihat videonya. Dan di sini kalian bisa lihat, ini ada Mada, ada yang Adam gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ada yang Mada, Universitas Gajah Adam gitu. Nih, gue nggak bohong nih, ini Adam nih. Satu Adam. Yang lain Mada. Ini typo mungkin ya. Nah, gue gue sangat yakin algoritma ini itu nggak mungkin menciptakan hasil atau output yang kayak gini, karena garis tepinya aja udah beda. Ini algoritma yang sama yang diterapin di tempat lain itu harusnya kayak gini, sama juga kayak yang di sini nih. Dia itu garis objek tepi dari hurufnya, H-nya itu bener-bener hancur gitu. So, crime yang dia jadinya kayak jadi tukang edit gitu loh, tukang edit lagi, edit gambar. Pak Rismon mending kali ente itu bener-bener ngaku deh. Ini masa Gajah Mada jadi Gajah Adam? Oke, segitu saja ya. Padahal itu tadi videonya masih ada sekitar 2 menitan ya. Tapi nanti para netizen bisa langsung saja menuju ke YouTube-nya Topi Merah. Oke, itu adik kita yang sangat pintar ya. Dulu Topi Merah ini berkolaborasi juga dengan Bang Rismon ya dalam mengungkap kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, sekarang mereka menjadi berhadapan-hadapan. Dan kali ini terbongkar lagi nih ya editannya Rismon Parsel. Rismon Parsel ya. Itu mengenai watermark itu ya. Watermarknya Universitas Gajah Mada menjadi Gajah Adam. Ada-ada saja ya Rismon ini. Dan ya, memang sudah menjadi takdir ya, ini Topi Merah ini menjadi orang yang membuka atau membongkar sesuatu yang diduga telah diedit oleh Rismon begitu. Dan bagaimana ini komentar para netizen Indonesia plus 62? Ayo kita lihat melalui balasan yang paling relevan. Asli pengkhianat, oke. Di jempol itu. Rismon benar-benar rusak, mau diedit bagaimanapun foto itu bukan foto Jokowi ya. Dr. Eng loh. Engcok. Engcok kan, Engcok Pegelino ya. Oke. Kan aku udah pernah bilang Termul Omon itu pasti kalah forensiknya dan telematikanya sama Topi Merah ini, karena Topi Merah ini penelitiannya yang jujur, pasti ilmunya berkah dan kecerdasannya ditambah. Waduh, luar biasa. Rismon mengedit ijazah Jokowi agar terlihat asli. Ini kena pasal lagi nih ya, kalau tidak salah tuh pasal 35 ya. Oke. Please correct me if I'm wrong. Ketika Mr. Eng dikuliti oleh anak muda, Rismon ketahuan telah mengedit ijazah Jokowi agar terlihat asli. Waduh, luar biasa. Gajah Adam gitu ya. Ada tulisan Adamnya. Kata Topi Merah itu typo ya. Oh iya, ini Adam ya. Jelas sekali ini tulisannya Adam. Aduh, kayak mana kolai. Oke. Wih, luar biasa Mas Topi Merah. Betul-betul jujur dan integritas tinggi dalam mengungkap kebenaran. Luar biasa. Ternak-ternak Mulyono memang biadab yang dahsyatnya penipu dan pembohong ya. Persis junjungannya si King SMK. King of SMK ya. Mobil yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang dipakai untuk mengantarkannya dalam tanda petik ya ke Jakarta dari kota Solo. Mau diedit sedemikian rupa, untung saja fotonya keburu ketahuan publik. Jadi selama itu masih fotonya, tetap yakin bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Aduh, ini editan siapa lagi ini? Aduh, oke. Ada yang menjawab lagi. Untung udah mendapat ijazah dari KPU untuk pendaftaran menjadi pemimpin. Ayo, jadi makin merongos. Jadi makin merongos ya.
Oke, berikutnya Siani Parismon, kau edit ijazah simul agar terlihat asli. Kalau memang benar kau sungguh biadab. Ya, Rismon Parsel diduga mengedit sambil posting ulang ya. Gak bisa bantah jadi nuduh lagi. Yang jelas pengacara Egy Damai sudah lihat emboss dan watermarknya. Makanya mereka tobat. Sekarang Rismon berikan analisa baru terhadap kopian salinan dan memang ada. Yang dimaksud dengan pengacara Egy dan Damai itu si ibu itu ya, Ibu Eli Danetti ya. Oke, komentar ini ada yang menjawab? Oh, tidak ada. Oke, next comment. Ngapain pada repot-repot? Ijazah itu produk analog, kok masih bahas fotonya? Dah, keduanya baik Rismanto. Kenapa jadi Rismanto? Rismon, Pak Imam Maskun ya. Dah, keduanya baik Rismon maupun Roy tak dapat dipercaya. Dah, biarin mereka eker-ekeran, karpet dewa. Anfaedah bahasnya gitu ya. Ya bukannya anfaedah Pak, ini masalah kejujuran, betul nggak? Apalagi untuk seorang tokoh publik seperti halnya presiden gitu ya, bukan jabatan yang main-main itu, memimpin sebuah negara. Kejujuran dan integritasnya itu harus dipastikan perfect gitu ya. Sebab seperti kata Bang Rocky Gerung, mengatakan bahwa seorang pejabat negara, seorang pejabat tertinggi negara gitu ya, atau semua pejabat publik itu can do no wrong. Betul atau tidak? Silahkan ditulis di kolom komentar kalau ada yang berbeda pendapat. Oke, sebelah kirinya Adam itu tulisannya Gadhaj. Mana coba Gadhaj? Tulis sebelahnya. Oh iya benar. Coba ini di zoom. Coba ya. Gadhaj. Waduh, bener banget. Adam Gadhaj. Aduh, ini jelas banget. Ini bagaimana Bang Rismon ya ketika ada di Rakyat Bersuara memang terlalu silau ya screen-nya, sehingga ini baru ketahuan oleh Topi Merah ketika sudah selesai live-nya. Oke, baik. Next comment. Ujung-ujungnya adu domba, capek deh. Buat Roy Suryo, watch Dr. Tifa. Bahan nih buat Bung Roy dan Bu Dr. Tifa kelakuan si Rismon ya. Kalau sudah kayak gini tambah lagi kasus hukumnya nih. Saya kok kepikiran mungkin tak lama lagi si Andi Parismon akan beli tali tambang karena gak kuat menanggung malu. Jangan. Kita doakan yang baik-baik saja untuk Bang Rismon ya. Kasihan Bang Rismon itu ya sudah terpepet, terpojok gitu ya. Saya tuh membayangkan Bang Rismon itu udah ada di pojokan aja gitu ya. Tidak berani melihat sosial media, bahkan Bali G Academy-nya pun sudah ditutup komentarnya, betul atau tidak? Ya, silakan meluncur ke channel Bali G Academy. Apakah postingannya sudah mulai dibuka kolom komentarnya atau belum? Oke, next comment. Kita tunggu bacotan si Siani Parismon tukang ngedit. Semua dia lakukan supaya lolos dari jerat hukum kasus ijazah palsunya. Udah buat aja gelar debat terbuka, siapapun ahlinya hadirkan. Ya, setuju. Berkate pakai tenaga ahli dari agen Mossad, tapi tetap aja bakal ketahuan palsu. Biar KT pakai tenaga ahli dari agen Mossad, tetap aja bakal ketahuan palsu. Siani Parismon udah diem aja, makin parah lo ntar. Iya Bang Rismon, gak usah mengelak lagi ya, gak usah ada pembelaan lagi karena ini sudah ketahuan seperti ini, betul atau tidak? Ahli digital forensik udah di DP Parsel sama penghapusan sprindik. Udah di SP3 ya. Masuk kolam cebong, Siani Parismon makin bego aja, manusia tidak berguna. Efek 4 atau 5 hari dia rotasi, bla 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 sampai dia pindah haluan. Apakah hal ini bisa disebut sebagai pelanggaran UU ITE? Ya, itu tadi ya, yang disebutkan mungkin ada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 35 kalau tidak salah, yang merekayasa satu dokumen yang tidak asli menjadi tampak asli seperti itu. Next, sekelas surat berharga embossnya rapi lah dari atas sampai bawah, masa beda-beda? Itu dia, kok nggak dibantah sama Roy Panci, akhirnya para orang jahat saling garuk.
Maksudnya apa kok nggak dibantah oleh Roy Panji? Justru ini adalah bahan untuk Mas Roy supaya bisa menguliti lagi Bang Rismon seperti itu. Berarti diduga Dr. Siani Parismon bantu buat ijazah palsu buat Mulyono ya. Malah jadi Bang Rismon yang tertuduh ini ya. Pembohong membantu pembohong, matching 1000%. Malah amburadul tuh ijazah Mulyono. Bukannya membantu malah makin belangsak ya ini bantuannya. Ayo ramekan biar si Dokter Omon itu keluar di sini. Wah, mana mungkin. Dokter Eng Ing Eng ya, Dokter Eng Ing Eng. Oke. Sambil meretweet gitu kan. Retweetannya Monica ini ya. Terus next, Rismon dan Roy Suryo pelaku utama edit ijazah Jokowi kemudian menuduh ijazah palsu. Nasib baik bagi Rismon karena berhasil dapat SP3. Yang sial Roy Suryo karena kasus berlanjut dan bisa masuk penjara. Oke, saatnya anak bangsa bangkit membuka seluruh tabir ya, bukan takbir kebohongan yang ada. Teruntuk kepada siapapun demi kebaikan dan kemajuan negara yang kita cintai ini. Ya, parah nih ya. Ini parah nih gitu ya. Mental kacung tetap jadi kacung, ditampol habis. Nah, ini ada videonya, ayo kita simak bersama-sama. Berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu. Udah itu pengkhianat yang besar itu. Udah itu fatal banget. Oke, itu fatal banget ya, fatal. Coba cek lagi official iNews, Aiman Dwi Caksono. Minggu depan undang lagi Rismon klarifikasi Gajah Adam. Ya, panggil orangnya si Hanifar Rismon. Baru berkiprah langsung ketahuan. Baru berkiprah sebagai terbol ya. Baru juga memulai karir gitu kan ya sebagai termul. Rismon Parsel. Gue mah kagak percaya kalau hanya dapat parsel ya. Beratnya makan tai sendiri di depan orang banyak. Aduh, luar biasa ya. Malu kan, Mon? Iya. Gajah Adam. Ada komen-komen. Si Hanifar Rismon ada komen-komen. Ketahuan. UU ITE pasal 3235. Nah, itu dia. Oke, guys. Para netizen yang terhormat, sekian dulu saja ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen di kolom komentar yang sudah disediakan jika Anda memiliki komentar-komentar atau pendapat yang berbeda atau setuju dengan postingannya Monica ini. Oke, sekali lagi subscribe channel Drama Politik ini karena hanya di channel ini akan disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air.